sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Yahobu. Yang terhormat Bapak Penguji dan Guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Herman Syukur Bulele Eskom, Guru Teknik Komputer dan Jaringan Unit Kerja SMK Negeri 1 Lilewau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melakukan video pembelajaran sebagai salah satu syarat mengikuti UKI atau Ujian Kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Berikut ini cuplikan videonya. Pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Oke, baik, sebelum kita memulai mata pelajaran kita, mari kita bernyanyi lagu kebangsaan nasional yang dipimpin oleh teman kamu Nevis. Ya, silakan ke depan. Sampai Merauke berjajah pulau-pulau, hariku Indonesia. Silakan duduk. Nah, berikutnya sebelum Bapak menjelaskan tentang materi kita, anggap bagusnya kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Oke. Seterusnya coba dengarkan, saya absen dulu. Nanti kalau Bapak panggil namamu, silakan jawab hadir dan angkat tangan. Ajasman Putra Duru. Izin. Andin Duru, hadir Pak. Yaitu tentang konfigurasi manajemen bandwidth. Nah, sebelum kita masuk ke sini, Bapak mau tanya dulu tentang materi kita kemarin. Nah, materi kita minggu lalu kita belajar tentang Firewall. Nah, coba dulu satu orang, siapa yang tahu apa pengertian firewall? Saya, Pak. Ya, silakan. Firewall adalah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Seterusnya, apa itu contoh firewall dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, silakan. Walinus. Misalnya security Dalam dalam suatu usaha atau perusahaan, misalnya di BRI ada yang namanya security. Jadi pekerjaan seorang security itu dapat mengontrol atau mengizinkan orang yang masuk atau orang yang menang di perusahaan. Iya, oke, silakan. Nah, coba perhatikan. Kemarin apa itu firewall? Firewall itu merupakan seperti yang temanmu sampaikan tadi. Firewall merupakan tembok keamanan, filtering, menyaring. Nah, seperti yang dikatakan kawanmu juga tadi, contohnya pada security bank contohnya. Jadi security itu yang berfungsi untuk mengontrol, menjaga, dan menyaring serta membantu siapa saja yang berhak masuk ke dalam bank. Itu ya. Nah, jadi di sini coba kamu belajar, pelajari setiap materi yang sudah pernah kamu pelajari. Nah, setiap materi itu coba kamu aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah maksud kami kemarin Bapak jelaskan sama Bu, ya. Firewall itu apa penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi begitu juga berikut nanti setiap materi yang kau pelajari itu ya tetap kau pelajari ulang di rumah. Dan kalau bisa terapkan dia di dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Paham. Nah, oke, seterusnya ini tentang konfigurasi manajemen bandwidth. Ya, bandwidth
ini ada dua kompetensi dasar nanti yang akan kita capai. Yang pertama mengevaluasi manajemen bandwidth, dan yang kedua mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Nah, dari dua ini masing-masing mereka ada indikator pencapaian. Seperti mengevaluasi manajemen bandwidth, indikator pencapaian kompetensinya menafsirkan manajemen bandwidth dan membandingkan manajemen bandwidth. Nah, untuk kegiatan praktek yaitu mengkonfigurasi manajemen bandwidth ini nanti terbagi atas empat indikator. Yang pertama memutuskan manajemen bandwidth yang sesuai, mempersiapkan manajemen bandwidth, mensimulasikan manajemen bandwidth, dan yang terakhir menggambarkan manajemen bandwidth. Nah, ini nanti indikator yang akan kita pelajari hari ini. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mendapatkan materi manajemen bandwidth, peserta didik dapat menafsirkan manajemen bandwidth dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita meneruskan ke materi, ya, di sini ada sebuah pertanyaan. Nah, apa pertanyaannya? Apa perbedaan bandwidth dengan kuota? Nah, tadi teman-teman sudah jawab, pengertian bandwidth merupakan kecepatan internet yang digambarkan dalam satuan bit per second. Nah, sekarang apa bedanya dengan kuota? Toko kota kan, kota internet, atau yang sering kamu gunakan di HP, Telkomsel. Misalnya kalau berlangganan paket internet menggunakan Telkomsel. Nah, apa bedanya dengan bandwidth? Oke, coba perhatikan. Bedanya bandwidth dengan kuota internet. Tadi bandwidth itu kecepatan. Jadi ibaratnya, ya, kamu mengirim surat, kepada saudaramu misalnya di Medan. Jadi kamu mengirim surat melalui kantor pos. Nah, kantor pos memberikan limitasi kepadamu bahwa surat tersebut sampai dengan 3 hari. Itu ya. Surat yang kamu kirim sampai ke tujuannya selama 3 hari. Kenapa sampai 3 hari? Karena jarak antara lokasi kamu kirim ke tujuan jauh. Itu yang menyebabkan. Nah, sementara kalau dia dikatakan kota tadi, ya, provider contohnya sudah ditargetkan oleh provider, saat kamu beli kota 1 giga, targetnya 1 bulan. Nah, rupanya selama 1 bulan itu target yang diberikan tadi kota sudah habis kota. Ngerti maksudnya kan? Ngerti. Nah, itulah perbedaannya. Nah, sementara kalau bandwidth tadi kecepatan. Kalau dia kota namanya kota. 1 giga ditargetkan 1 bulan. Nah, rupanya 1 bulan tidak sampai, sudah habis 1 minggu. Nah, siapa yang menyebabkan paket tersebut cepat habis dari target yang sudah ditentukan? Nah, inilah tadi yaitu kecepatan bandwidth. Kenapa? Semakin cepat bandwidthnya, maka kota itu semakin cepat habis. Semakin bagus jaringan yang kamu gunakan, maka kecepatan pengiriman data semakin cepat. Nah, itu perbedaannya ya antara bandwidth dengan kuota. Oke. Bisa kamu pahami? Bisa. Nah, kita teruskan. Mari kita simak video di samping ini, biar nanti kamu paham apa itu perbedaan antara bandwidth dengan analogi kehidupan sehari-hari. Di sini dianalogikan jalan raya dengan bandwidth. Coba kau perhatikan. Nah, coba perhatikan gambar di atas. Itu ada jaringan komputer dan ada jalan raya.
Nah, di situ bandwidth dari jaringan komputer dengan kecepatan bandwidth 1 Mbps, maka surat yang dikirim kecil. Nah, itu simulasinya dari komputer klien ke server kecil. Nah, seterusnya untuk di jalan raya, coba saya ulang video tadi. Untuk di jalan raya, nah ini di jalan raya, luas jalan ini, luas jalan dari rumah ke rumah sakit seluas 1 meter. Nah, siapa yang bisa melewati 1 meter itu? Yaitu hanya roda dua atau pengendara roda 2, dan penumpang pun tidak banyak. Sama seperti yang ini tadi, yang bandwidth, yang kecepatan bandwidth 1 Mbps, maka suratnya bentuknya kecil sampai ke server. Kenapa? Karena kecepatan yang digunakan kecil. Begitu juga dengan jalan raya. Jalannya 1 meter lebarnya, yang lewat hanya yang menggunakan kendaraan roda 2. Paham ya? Itulah analoginya dengan kehidupan sehari. Nah, itulah kesimpulan dari animasi video di atas. Paham? Oke, sebelum kita teruskan ada pertanyaan dari yang sudah terbuka. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kenapa disebut bandwidth itu kecepatan pengiriman data? Nah, ada yang bisa kasih tanggapan? Kenapa bandwidth itu disebut dengan kecepatan pengiriman data? Nah, begini. Sebelumnya tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya pengertian bandwidth itu merupakan kecepatan pengiriman data. Ada limitasi. Pakai yang Anda pesan itu berapa hari bisa sampai di lokasi. Ibaratnya seperti itu. Ya. Kalau pertanyaannya seperti tadi, kenapa bandwidth itu disebut dengan kecepatan? Ya, memang itu pengertian dari bandwidth. Nah, berikutnya coba perhatikan. Nah, pertanyaannya, kenapa dikatakan di sini dalam waktu tertentu? Ini kan? Kenapa harus dalam waktu tertentu? Karena kecepatan bandwidth itu tidak ada yang akurat. Mungkin saat ini bandwidth di jaringan di lokasi kita bagus. Nah, tahu-tahunya 2 jam berikutnya nanti jaringan tidak bagus. Nah, apa yang menyebabkan hal itu? Bisa banyaknya pengguna. Apa lagi? Contohnya, kalau di daerah kita lampunya padam, maka jaringan kurang bagus. Makanya dikatakan di sini dalam waktu tertentu saja. Ya, karena konsepnya tadi semakin banyak ya yang lewat, maka semakin sempit jalannya. Ngerti kan? Nah, coba perhatikan. Di sini Bapak putar lagi contoh penerapan bandwidth tadi. Nah, ini coba perhatikan ini. Bandwidth itu disebut dengan pipa air. Ini pipa. Pipa ini dikatakan bandwidth. Perhatikan ya. Nah, coba perhatikan di atas ini. Tadi keran dibuka satu, artinya usernya satu pengguna, maka user ini full kecepatan bandwidth sama dia. Dengan bertambah 1, 2 dan seterusnya, maka kecepatan si nomor 1 ini, keran 1 ini akan dibagi ke keran yang lain, berkurang. Berarti seperti ini. Air pun yang keluar berkurang. Kenapa? Karena sudah dibuka keran yang lain. Nah, ibaratnya seperti itu juga di jaringan. Ya. Kalau kita hanya seorang yang mengakses jaringan, maka sudah pasti kecepatan bandwidth itu full buat kita. Karena orang lain sudah tidur. Makanya kadang kita lebih suka ya browsing online itu di larut malam. Kenapa? Karena orang sudah tidur. Pengguna tidak. Barang seperti ini tadi. Nah, tangki adalah analogi internet. Tangki itu air yang ada di dalam. Itu internet.
Pipa adalah analogi bandwidth. Air yang dialirkan melalui pipa adalah analogi data atau paket yang diakses melalui bandwidth. Keran adalah analogi dari user yang mengakses internet. Nah, itu yang seperti aku bilang tadi. Keran itu anggap sebagai user. Kalau usernya kerannya dibuka satu, maka air terfokus ke dia. Maka kecepatan bandwidth itu bagus. Semakin banyak keran yang aktif atau dibuka, maka semakin lambat aliran air. Nah, itu. Makanya dikatakan bandwidth itu dalam waktu satuan tertentu. Mungkin saat itu bagus jaring, mati lampu nanti belum tentu jaring. Ya, atau kau pulang ke rumah ini nanti sudah pasti kau pegang HP kan? Nah, saya pasti terganggu. Kenapa? Karena saya lokasi kita. Setidaknya saya terganggu karena aktif semua. Bandwidth kita terbang. Nah, apa saja metode yang digunakan di dalam melakukan manajemen bandwidth? Nah, ini nanti yang akan kita praktekkan. Metode manajemen bandwidth yang pertama, simple queue. Ini merupakan metode manajemen bandwidth yang paling sederhana. Kenapa paling sederhana? Karena yang pertama, pengaturan konfigurasinya mudah untuk dipahami. Kenapa? Karena target untuk simple queue ini dapat berupa IP address, network address, dan dapat juga sebagai address. Ya, seperti ini mikrotik. Kalau dia IP Ether 2 IP-nya sekian, maka kita targetkan kecepatan bandwidth-nya menggunakan metode simple queue sekian. Networknya kita ambil dari network IP. Paham ya? Oke, jadi itu nanti yang akan kita praktekkan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita praktek. Pada kegiatan praktek kita, pastikan kamu kenal dengan alat ini di depan. Kenal dengan ini? Nah, yang pertama, mikrotik. Mikrotik ini nanti, ya, ini gambar. Ini ya, dan itu ada di depan. Seterusnya ada smartphone. Smartphone ini HP yang berfungsi sebagai sumber internet. Laptop. Nah, ini laptop berupa client, komputer client yang menjadi interface untuk konfigurasi pada perangkat mikro. Seterusnya kabel UTP. Tahu kabel UTP kan? Kabel jaringan. Dan yang terakhir adalah aplikasi Windows. Nah, apa fungsi mikrotik? Ini digunakan sebagai router utama yang digunakan untuk melakukan manajemen bandwidth melalui menu UI. Nanti di situ ada menu. Apa itu smartphone? Nah, ini digunakan sebagai sumber internet. Nah, ini nanti sumber internet yang kita gunakan. Ya. Seterusnya laptop digunakan sebagai komputer client dan sebagai media konfigurasi manajemen bandwidth. Kabel dari yang kelima digunakan sebagai kabel penghubung antara laptop dengan mikrotik. Dan yang terakhir aplikasi Windows. Ini utility yang digunakan untuk konektivitas dan konfigurasi mikrotik menggunakan MAC address atau protokol IP. Dengan Winbox kita dapat melakukan konfigurasi mikrotik router OS dan router board menggunakan mode QI dengan cepat dan sederhana. Nah, itulah fungsi-fungsi dari alat yang kita gunakan. Bagaimana, sudah dipahami? Ada pertanyaan? Ada? Tidak? Ya. Nah, oke. Langsung kita praktek. Sudah. Langkah pertama, silakan Anda hubungkan dulu mikrotik. Ya, hubungkan mikrotikmu dengan PC client. Sebelum kita melakukan kegiatan praktek,
Coba perhatikan, Bapak tampilkan dulu pembagian kelompokmu, ya. Kelompok 1 berkat sampai ke Ratna. Jadi satu kelompok ini 5 orang dan ada satu kelompok yang 6 orang. Kelompok kedua Nevi Sulia Bulele, Desmalince. Kelompok ketiga Fidemodus Venida. Kelompok 4 Samueli Ajasman. Kelompok kelima Alfredo Rido Putra Peringatan Giawa, Terima Jaya Layan dan Yanto. Sudah ya? Berarti sudah disesuaikan kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang sebelum Bapak kasih tugas, Bapak mau putar salah satu video yang ada di YouTube ya tentang konfigurasi manajemen bandwidth menggunakan metode simple queue sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sebelumnya Bapak jelaskan. Ngerti kan? Nah, tadi ini sudah pembelajaran memutar atau menampilkan video terkait dengan kegiatan praktek. Nah, setelah nanti kamu simak video ini di atas, baru nanti kamu per kelompok itu mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Paham ya? Nah, oke, silakan disimak. Firewall, paket dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah kita harus menentukan max limitnya. Max limit ini adalah limit maksimal yang bisa dicapai, tentu di luar perhitungan burst. Jadi kita tinggal masukkan max limitnya berapa. Misalnya kita mau taruh 5 mega, kemudian 5 Nah, ini di sini ditentukannya. kita klik OK. Setelah Anda menonton video tadi, silakan Anda kerjakan ya proyeknya atau kerjakan tugas berikut ya sesuai dengan topologi berikut ini. Nah, ini topologinya. Kamu kerjakan, kamu konfigurasi manajemen bandwidth sesuai dengan topologi ini di atas, di mana ketentuan yang pertama untuk Ether 1, Ether 2 ya, itu untuk klien guru dengan IP 192.168.10.1/24 ya. Ini untuk guru dengan kecepatan max limit ya. Downloadnya 1 Mbps dan uploadnya 1 Mbps. Nah, berikutnya untuk Ether 2, Ether 3 ini untuk siswa ya, dimana ketentuan yang pertama IP-nya 192.168.20.1/24 ya, dengan kecepatan max limit bandwidth ya 512 Kbps, baik itu download maupun upload. Paham ya? Nah, sekarang dikerjakan masing-masing kelompok. Setelah nanti selesai, maju satu orang per kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Silakan dikonfigurasikan sesuai dengan manajemen bandwidth tadi. Ya, sesuai hasil video. Topologi di atas ya. Yang pertama dulu, sebelum kamu melakukan konfigurasi, terlebih dahulu kamu harus melakukan ya pengecekan terhadap kebutuhan bandwidth yang ada di lokasimu. Tidak kan?
Setelah itu nanti baru kamu lakukan manajemen sesuai dengan soal ini. Jangan melebihi dari kebutuhan yang ada. Artinya jangan melebihi dari bandwidth yang sudah ada. Satu M. Nah, sudah klik. Nah, tambah lagi dulu seperti tadi, tapi untuk siswa dengan ketentuan soal di atas. Nah, oke, silakan yang sudah siap dari kelompok 1 sampai kelompok 5 silakan maju. Ada satu orang kelompok 1. Nah, kelompok 3 CVD, silakan. Silakan konfigurasi. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen bandwidth menggunakan simbol QUIC. Baik, kita akan pertama-tama kita tes dulu kecepatan bandwidthnya, yaitu menggunakan kita tes manajemen bandwidthnya di situs Speedy Test. Yang terlihat di sini kecepatan downloadnya adalah 1664 Mbps dan uploadnya adalah 20-24 Mbps. Baik, kita akan melakukan manajemen bandwidth dengan menggunakan simbol QUIC. Jadi kita nanti kecepatannya ini nanti akan menurun agar kecepatan daripada jaringan ini bukan naik melainkan turun dari 1664 ini, harus berada di bawah 1664 dan 2024. Oke, caranya kita masuk ke menu quiz. Kita targetnya adalah Ether 2 guru. Oke, setelah kita melakukan settingan ini, maka kita kembali tes kecepatan bandwidth tadi. Kita lagi kontrol Pak. Nah, Oke, kita melakukan lagi, kita tes lagi kecepatan bandwidth tadi menggunakan speed test. Nah, seperti yang terlihat di depan ini, tadi sebelum kita melakukan manajemen bandwidth, kecepatan downloadnya adalah 16, sedangkan uploadnya adalah 24, dan setelah kita melakukan manajemen bandwidth, kecepatan downloadnya cuma 0,75 dan uploadnya 0,94. Jadi kesimpulannya di sini, simbol QUIC ini berfungsi untuk melakukan limit kecepatan daripada bandwidth. Mungkin sekian saja dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. nah, jadi begini, seperti yang disampaikan kelompok 3 tadi, ya, sesuai hasil presentasi mereka. Jadi kesimpulan di sini menggunakan target. Jadi target yang harus terpenting di sini. Kenapa penting target? Ya,
ibaratnya kita lewat jalur ini. Nah, target kita jalannya lewat mana? Maka semua orang yang lewat di situ, ya, lebar jalan pipanya 1 kilo atau 1 meter. Seperti yang tadi di analogi jalan raya, ya. Maka kalau udah 1 meter lebar jalannya, maka yang lewat di situ semua hanya roda 2. Kalau paksa lewat roda 4, nanti ke jurang. Nah, ibaratnya seperti target. Nah, target juga berupa IP. IP ini berupa identitas, ya, masing-masing komputer. Misalnya IP 192.168.5 titik, ya, atau 10.5, kecepatan bandwidthnya sekian. Nah, yang lain yang sama-sama jalur di dalam interface-nya tidak terganggu karena sudah kita tentukan bahwasanya contoh awal Linux kecepatan bandwidthnya hanya sekian saya kasih. Yang ini, yang lain ini, yang teman kelompoknya yang lain bebas begitu. Berarti yang dilimitasi hanya awal Linux itu dengan menggunakan IP. Tapi kalau dia menggunakan target interface, ini interface ya. Maka kalau misalnya kelompok 1 bandwidthnya 1 Mbps untuk downloadnya dan uploadnya 1 Mbps, maka semua orang yang ada di kelompok 1, ya, kecepatan bandwidthnya sekian. Kelompok 2 nggak terganggu karena mereka di jalur interface yang berbeda. Ya, jadi itulah contoh penerapan metode simple query. Bagaimana, ada pertanyaan? Nah, untuk kelompok lain sudah paham semua? Sudah. Nah, jadi ini materi kita hari ini tentang konfigurasi manajemen bandwidth. Saya rasa sudah cukup jelas. Yang pertama tadi kita melakukan manajemen bandwidth itu yang artinya pastikan dulu internet sudah ada di dalam komputer kamu menggunakan micro:tik kan? Yeah. Nah, setelah itu baru kamu nanti melakukan konfigurasi manajemen bandwidth. Nah, tujuan manajemen bandwidth ini adalah agar tidak terjadi, ya, load atau jaringan yang ada di dalam yang sudah kita bangun itu tidak terganggu aksesnya. Ya, jadi tujuan yang lain juga dalam manajemen bandwidth ini agar setiap orang yang bekerja di dalam jaringan kita itu bermanfaat. Ya, jangan pula nanti yang siswa diberikan bandwidth yang cepat padahal kerjanya main game, ya kan? Ya. Nah, itu. Jadi manajemen bandwidth tujuannya seperti ini, dari administrator sampai ke user biasa. Nah, kalau dia user biasa, kita berikan manajemen bandwidth sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia ngirim surat, ya udah cukupkan untuk mengirim surat. Kalau dia mengakses seperti operator atau misalnya administrator kan yang mengontrol semua. Nah, berikan kecepatan yang lebih besar dari si user biasa. Paham kan? Jadi itu tujuannya. Agar nanti sehingga Anda nanti kalau di rumah itu tidak nongkrong sampai larut malam. Hanya untuk mengejar bagus jaringan kan? Ya. Nah, itulah tujuannya. Setelah dilakukan manajemen, maka kita nggak perlu harus menunggu orang udah selesai tidur baru kita bagus jaringan. Enggak. Paham ya? Jadi itu aja materi kita hari ini sebagai tugasmu di rumah. Bagi kelompok yang belum siap, kamu tulis langkah-langkah yang sudah kita kerjakan hari ini. Paham kan? Seterusnya untuk materi kita minggu depan, kita masuk tentang load balance bab 3. Itu load balance bab 3. Ya kan? Iya. Load balancing, load balance. Ya. Seterusnya, sebelum kita tutup materi kita hari ini, silakan Anda menarik satu kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini, mulai dari kegiatan teori tadi sampai kegiatan praktek. Silakan satu orang dari kelompok 2. Silakan dari kelompok 2 untuk menyimpulkan materi kita hari ini.
Jadi hari ini kita telah mempelajari manajemen bandwidth. Kesimpulannya adalah kecepatan paket atau data. Kecepatan paket atau data yang digambarkan dalam satuan apa? Satuan per sekon. Satuan, jangan dulu. Ada yang lagi yang bisa kasih tanggapan terkait kesimpulan materi kita hari ini? Dari kelompok 3. Ada di kelompok 3. Nah, silakan Pertama, ide modus. kita telah mempelajari apa itu bandwidth. Jadi merupakan suatu kecepatan data yang dihitung dalam satuan per sekon. Yang kedua, kita telah mempelajari apa itu fungsi melakukan manajemen bandwidth. Dengan kita melakukan manajemen bandwidth, jadi kita dapat mengolah berapa kecepatan yang kita berikan kepada pengguna. Nah, dengan begitu bandwidthnya tidak terjadi lelet, sehingga kalau penggunanya memiliki tugas yang berat, kita kasih kecepatan bandwidthnya lebih besar, dan ketika penggunanya melakukan tugas yang ringan, maka kecepatan bandwidthnya kita lakukan secara ringan. Dan kita telah melakukan. Dan demikian materi kita hari ini. Sebelum kita tutup ya, untuk materi kita minggu depan seperti yang Pak bilang tadi, yaitu tentang load balance. Nah, sebelum kita pulang, silakan dipimpin doa yang dipimpin oleh Tiara. Ya, silakan maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan hingga sekarang Engkau sudah menolong kami dari pagi, siang hari ini. Doa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, itu aja. Silakan pulang ke rumah. Hati-hati di jalan. Salam buat orang tua. Ya Pak. Selamat siang. Siapa?